Hadis dalam Sahih Bukhari juga dari Abu Hurairah. Ketika diturunkan firman Allah kepada Rasulullah SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Rasulullah menjalankan ayat ini, Rasulullah SAW, kemudian beliau bangkit dan bersabda, Ya ma'syara Quraisy, anqidhu anfusakum. Wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kalian, selamatkan diri kalian dari neraka jahanam. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Kemudian dia panggil, Ya Abbas bin Abdul Muttalib, wahai pamanku. Ma ugni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolongmu dari Allah sama sekali. Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah. Anqidhi nafsak, selamatkan dirimu. Ma ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kamu sama sekali. Ya Fatimatu bintu Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasulullah. Salini mimali ma syi'ti, mintalah harta dariku yang kau inginkan. La ugni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menolong kau sama sekali. Wa ma anta tunqidhu man finnar, ya. Jadi apa namanya? Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa selamatkan. Kalian harus selamat dengan amal kalian sendiri. Ustaz, apakah tidak ada syafaat? Ada syafaat. Rasulullah kasih syafaat, apalagi syafaatnya Nabi SAW. Apalagi kepada Ahlul Bait. Tentu sangat luar biasa. Tapi syaratnya kamu harus tidak boleh syirik. Kamu harus punya amal soleh supaya bisa diselamatkan. Adapun mengandalkan saya adalah Ahlul Bait selamat, ini tidak bisa. Rasulullah SAW telah bersabda, Man batta'a bihi amaluh, lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat dia. Enggak ada manfaatnya. Saya bacakan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya bacakan saja untuk mendengar ya. Sudah diterjemahkan. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Imam Ghazali menasihati orang-orang sebagian Ahlul Bait yang ujub dengan nasabnya. Sebagian mereka, bukan seluruhnya, sebagian mereka Masya Allah orang soleh. Sebagian mereka merasa bahwasanya selamat kalau sudah nasabnya dari Ahlul Bait pasti selamat. Sebagian mereka bahkan ada yang mengatakan yang penting kita emas. Emas ini mau dilemparkan dalam comberan tetap emas. Kita nasabnya nasab mulia. Mau diletakkan dimanapun tidak ada masalah. Ya. Sebagian mereka meyakini masuk surga. Saya dengar langsung dari sebagian Habib teman saya yang ahlu sunnah cerita. Keluarga kami sebagian begitu. Saya bilang tidak semua ya. Habib kan macam-macam. Ada yang Syiah. Ada yang Sufi parah. Ada yang ahlu sunnah. Masya Allah. Ya. Ada yang jujur. Ada yang bohong. Macam-macam mereka. Ya. Kalau mereka mulia luar biasa. Ya. Mereka adalah keturunan Rasulullah SAW. Kakek mereka punya jasa besar kepada dunia ini. Pada kita terutama orang Islam. Ya. Tetapi ada poin yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali kepada mereka, ya, masalah ujub dengan nasab mereka. Imam Ghazali berkata dalam Ihya Ulumuddin, nanti bisa dilihat kawan-kawan yang tahu bahasa Arab, yaitu jilid 3 halaman 375 sampai 376. Ketika Imam Ghazali menasihati itu dengan penghormatan, tapi ini nasihat karena cinta kepada Ahlul Bait. Kita diwajibkan cinta kepada Ahlul Bait. Imam Ghazali berkata, rahimahullah ta'ala, ujub dengan nasab yang mulia sebagaimana ujubnya Al-Hashimiyah, yaitu Ahlul Bait, Bani Hashim. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat hanya dengan kemuliaan nasab. Yang ngomong bukan saya, tapi yang ngomong Al-Ghazali. Sampai-sampai sebagian mereka menyangka bisa selamat hanya dengan kemuliaan nasab. Keselamatan leluhur mereka serta telah diampuni dosa-dosa mereka. Ya, ini sebagian mereka merasa karena leluhur mereka selamat, Nabi dan lain-lain, maka kita akan selamat dan dosa-dosa telah diampuni. Ya. Sebagian mereka bahkan menghayal bahwasanya seluruh manusia adalah budak-budaknya. Tentunya saya tidak pernah lihat, tapi mungkin Imam Ghazali mendapati sebagian mereka seperti ini, menyangka bahwasanya seluruh selain mereka adalah budak mereka. Kemudian beliau berkata, obat ujub ini adalah hendaknya ia mengetahui bahwasanya jika ia menyelisih perbuatan dan akhlak leluhurnya, sedangkan ia menyangka bahwa ia akan ikut serta mereka, maka ia adalah orang yang jahil. Jika ia hendak meneladani leluhurnya, maka ujub bukanlah termasuk akhlak leluhurnya. Akhlak para leluhurnya adalah rasa khauf, takut, tawadhu, merendahkan diri, menghormati manusia, dan mencela jiwa nafsu mereka. Sungguh mereka para leluhur telah mencapai kemuliaan dengan ketaatan dan ilmu, serta akhlak-akhlak yang terpuji. Mereka tidaklah meraih kemuliaan dengan nasab. Leluhur dulu tidak meraih kemuliaan dengan nasab. Maka hendaklah mereka mencari kemuliaan dengan perkara-perkara yang dengannya para leluhurnya menjadi mulia. Ahlul Bait yang menyadari, masih perkataan Ghazali, Ahlul Bait yang menyadari bahwasanya hakikat kemuliaannya adalah sesuai dengan kadar ketakwaannya, dan bahwa kebiasaan leluhurnya dahulu adalah rendah hati, maka ia akan meneladani mereka dalam ketakwaan dan rendah hati. Jika dia malah bersikap sebaliknya, maka secara tidak langsung ia telah menodai nasabnya sendiri, walaupun jarak nasab antara dirinya dengan leluhurnya sangat dekat. Selesai nukilan dari Al-Ghazali.
Oleh karenanya seorang yang menyelamatkan amalan dia. Kalau dia beramal soleh, maka dia akan mudah mendapatkan syafaat dari leluhurnya. Ya, tapi kalau dia jauh dari kebaikan, beramal kemaksiatan, ya, maka yang lebih mulia di sisi Allah yang lebih bertakwa. Ya, kalau ini ahlul bait, ini bukan ahlul bait, tapi satunya lebih bertakwa, mana lebih mulia di sisi Allah? Yang lebih mulia yang ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi kalau sama-sama takwa, tentu yang ahlul bait, karena dia memiliki plus, nilai plus. Darahnya darah spesial, keturunan Nabi SAW yang punya jasa besar terhadap kita semua.